Halo, sahabat setiaku penyimak channel Mas Nugroho. Assalamualaikum. Kalau kalian sayang orang tua, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah mundur usai ramai video dirinya yang merendahkan penjual es teh ngisi pengajian di Magelang. Gus Miftah, yang dikenal dengan nama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman, adalah seorang ulama muda yang memiliki pengaruh besar dalam dunia keagamaan Indonesia. Lahir di Pekalongan, Gus Miftah dikenal luas sebagai seorang kiai yang aktif dalam pengajian-pengajian serta kegiatan keagamaan lainnya. Ia juga dikenal sebagai pendakwah yang memadukan antara tradisi pesantren dengan pendekatan yang lebih modern dan kontemporer. Dengan gaya ceramah yang khas dan humoris, Gus Miftah berhasil meraih banyak pengikut, terutama di kalangan anak muda. Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai acara televisi, yang semakin memperluas jangkauannya. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019, dan pengaruhnya di kalangan pendukung Prabowo sangat besar. Pada tahun 2024, Gus Miftah diangkat menjadi utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Posisi ini memberinya kewenangan untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah, terutama dalam hal keagamaan dan sosial. Sebagai utusan, Gus Miftah diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya dalam konteks keagamaan. Pada suatu hari di bulan Desember 2024, Gus Miftah mengisi pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Dalam pengajian tersebut, terjadi insiden yang menuai kontroversi. Gus Miftah, dalam sesi ceramahnya, menyebutkan bahwa penjual es teh yang ada di sekitar tempat pengajian, hanya jualan es teh. Pernyataan ini disampaikan dengan nada yang dinilai merendahkan dan menghina penjual tersebut. Video yang menampilkan pernyataan Gus Miftah tersebut segera viral di media sosial. Banyak warganet yang merasa tersinggung dengan kata-kata Gus Miftah tersebut. Mereka menilai bahwa Gus Miftah yang merupakan seorang ulama seharusnya lebih bijaksana dalam berbicara dan tidak merendahkan profesi orang lain, apalagi profesi yang dianggap mulia karena kejujuran dan kerja kerasnya. Kritikan datang dari berbagai kalangan. Mulai dari tokoh agama, politisi, hingga masyarakat biasa yang merasa bahwa komentar Gus Miftah tidak pantas diucapkan, terlebih dari seorang yang memiliki posisi tinggi di pemerintahan. Banyak yang menilai bahwa komentar semacam itu bisa memecah belah masyarakat, yang sudah terbiasa dengan keragaman profesi dan saling menghargai. Tak lama setelah insiden tersebut, Gus Miftah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan, Gus Miftah menyatakan bahwa ia merasa bertanggung jawab atas pernyataan yang telah menyinggung banyak pihak dan lebih memilih untuk mundur agar tidak mengganggu nama baik Presiden Prabowo dan pemerintahannya. Keputusan Gus Miftah untuk mundur membawa dampak signifikan, terutama bagi posisi Presiden Prabowo. Sebagai utusan khusus, Gus Miftah memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Pengunduran dirinya membuat pemerintah harus segera mencari pengganti yang sepadan untuk posisi tersebut, yang tentunya akan menambah tantangan bagi Prabowo dalam membangun citra publik. Bagi Gus Miftah, pengunduran diri ini tentu berdampak besar pada karir politik dan keagamaannya. Sebagai seorang yang cukup dikenal, pengunduran dirinya dari posisi strategis ini bisa jadi mempengaruhi popularitasnya di kalangan masyarakat. Namun, ia juga berupaya untuk menjaga citra dirinya dengan mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada masyarakat. Setelah insiden tersebut, Gus Miftah melalui akun media sosialnya mengungkapkan permintaan maaf yang tulus. Ia menyatakan bahwa pernyataan yang ia keluarkan tidak bermaksud untuk merendahkan profesi tertentu dan bahwa ia sangat menghargai semua profesi yang ada. Permintaan maaf ini disampaikan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya. Tidak sedikit dari masyarakat yang menerima permintaan maaf Gus Miftah, meski ada juga yang merasa bahwa permintaan maaf tersebut tidak cukup untuk menghapus kesan negatif yang sudah terlanjur tercipta. Namun, banyak yang berharap agar kejadian serupa tidak terulang, mengingat Gus Miftah adalah seorang tokoh agama yang memiliki pengaruh luas. Peristiwa ini juga menimbulkan perbincangan tentang peran tokoh agama dalam masyarakat. Sebagai seorang yang dihormati, komentar atau sikap yang keluar dari seorang ulama atau pemuka agama seringkali memiliki dampak yang besar. Oleh karena itu,
Banyak yang menilai bahwa seorang tokoh agama harus berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyinggung pihak tertentu. Beberapa tokoh agama lainnya juga memberikan pendapat mereka terkait insiden ini. Ada yang menilai bahwa Gus Miftah seharusnya lebih bijaksana, namun ada juga yang mendukungnya dengan alasan bahwa ia hanya seorang manusia yang bisa berbuat salah. Meskipun demikian, mereka sepakat bahwa pernyataan semacam itu seharusnya tidak keluar dari seorang yang memiliki pengaruh besar. Insiden ini juga berdampak pada dunia dakwah di Indonesia. Banyak yang merasa bahwa kejadian ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap para pendakwah. Sebagai figur yang dianggap memberikan contoh, seorang ustaz atau kiai seharusnya menjadi panutan dalam bertindak, tidak hanya dalam ilmu agama tetapi juga dalam sikap sosial. Media sosial memainkan peran besar dalam penyebaran video yang berisi pernyataan Gus Miftah tersebut. Tanpa media sosial, mungkin saja insiden tersebut tidak akan mendapat perhatian sebesar ini. Namun, sisi negatifnya adalah cepatnya berita menyebar tanpa ada klarifikasi yang memadai, sehingga menyebabkan opini publik terbentuk dengan cepat. Beberapa orang berpendapat bahwa kejadian ini terlalu dibesar-besarkan, mengingat Gus Miftah sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Mereka berpendapat bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan, dan yang terpenting adalah bagaimana ia menghadapinya dengan sikap yang bijak. Sebaliknya, ada juga yang merasa bahwa komentar semacam itu harus diberi perhatian lebih, karena dapat berpotensi merusak tatanan sosial. Pengunduran diri Gus Miftah membuka pembahasan tentang pentingnya tanggung jawab seorang pemimpin, terlebih lagi jika pemimpin tersebut memiliki pengaruh besar. Tanggung jawab ini tidak hanya dalam hal kebijakan politik tetapi juga dalam hal perilaku dan kata-kata yang diucapkan, yang bisa mempengaruhi masyarakat luas. Para ahli komunikasi juga memberikan pandangan mereka terkait insiden ini. Mereka menilai bahwa Gus Miftah seharusnya lebih bijak dalam memilih kata-kata, mengingat ia memiliki banyak pengikut yang mungkin terpengaruh oleh ucapannya. Ahli komunikasi juga menekankan pentingnya kecermatan dalam berbicara di depan publik, terutama ketika seseorang berada dalam posisi yang memiliki pengaruh. Banyak pengikut Gus Miftah yang merasa kecewa dengan kejadian ini, namun sebagian besar mereka juga memberikan dukungan atas permintaan maaf yang telah disampaikan. Mereka percaya bahwa Gus Miftah adalah sosok yang baik dan bahwa insiden ini tidak mengurangi rasa hormat mereka padanya. Namun, ada juga yang merasa bahwa kejadian ini mempengaruhi pandangan mereka terhadap sosok Gus Miftah. Dalam konteks politik, pengunduran diri Gus Miftah dapat memberikan dampak pada citra Presiden Prabowo dan partainya. Sebagai utusan khusus Presiden, Gus Miftah memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan dan citra pemerintahan. Kepergiannya dari posisi ini bisa menjadi sorotan, terutama dalam konteks pengelolaan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Setelah pengunduran diri Gus Miftah, pemerintah, melalui juru bicara Presiden, menyatakan rasa terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan Gus Miftah selama menjabat sebagai utusan khusus Presiden. Pemerintah juga menghormati keputusan Gus Miftah untuk mundur demi menjaga nama baik serta kelancaran tugas pemerintahan. Namun, meskipun pengunduran diri ini menjadi sorotan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan program-program yang sudah direncanakan. Setelah pengunduran dirinya, perhatian publik beralih kepada siapa yang akan menggantikan Gus Miftah dalam posisi utusan khusus Presiden. Nama-nama yang beredar di kalangan masyarakat mulai bermunculan, dengan beberapa pihak berharap agar sosok pengganti memiliki integritas dan kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan publik. Proses pencarian pengganti ini juga menambah tantangan bagi pemerintah yang harus memilih seseorang yang dapat menutupi celah yang ditinggalkan Gus Miftah. Kasus ini juga memunculkan evaluasi terhadap posisi utusan khusus Presiden, sebuah jabatan yang seharusnya diisi oleh individu yang memiliki pengaruh besar dan dapat menyampaikan pesan-pesan penting dari pemerintah. Sebagian pihak mempertanyakan efektivitas posisi tersebut, apakah benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan pemerintah atau hanya sekadar simbolis. Pengunduran diri Gus Miftah membuka ruang untuk diskusi mengenai bagaimana jabatan ini seharusnya dijalankan ke depan. Di kalangan partai politik, pengunduran diri Gus Miftah menambah dinamika politik yang tengah berlangsung. Beberapa politisi dari partai oposisi memanfaatkan momen ini untuk mengkritik pemerintah, menyarankan agar lebih selektif dalam memilih orang-orang yang menduduki posisi penting. Sementara itu, politisi yang mendukung pemerintah menilai bahwa ini adalah suatu hal yang wajar dalam dunia politik dan seharusnya tidak dibesar-besarkan. Setelah insiden tersebut,
Banyak orang yang mulai menilai kembali pandangan masyarakat terhadap profesi penjual es teh. Beberapa pihak menganggap bahwa pernyataan Gus Miftah merendahkan profesi tersebut, yang sebenarnya merupakan pekerjaan yang cukup populer dan dibutuhkan banyak orang. Bahkan, beberapa warganet mulai menunjukkan solidaritas dengan berbagi kisah tentang pentingnya pekerjaan-pekerjaan sederhana yang seringkali dipandang sebelah mata. Media massa turut berperan besar dalam menyebarkan insiden tersebut. Berita mengenai pengunduran diri Gus Miftah, baik dari media cetak maupun daring, menjadi headline utama di banyak outlet berita. Media juga mengangkat beragam opini masyarakat dan tokoh terkait, menciptakan atmosfer diskusi publik yang intens. Meski demikian, ada kritik terhadap media yang dianggap terlalu fokus pada kontroversi ini dan mengabaikan sisi positif lainnya dari perjalanan karir Gus Miftah. Insiden ini juga membuka ruang untuk menganalisis lebih jauh mengenai status sosial dalam masyarakat Indonesia. Pekerjaan seperti penjual es teh seringkali dianggap rendah dan kurang dihargai, padahal itu adalah bagian dari sektor informal yang menjadi penopang ekonomi banyak keluarga. Diskusi mengenai pernyataan Gus Miftah menjadi cermin betapa pentingnya menghargai segala jenis pekerjaan, tanpa memandang status sosial atau tingkat pendidikan. Sebagai seorang pendakwah yang dikenal memiliki gaya ceramah yang humoris, Gus Miftah seringkali menyelipkan candaan dalam ceramahnya. Banyak pengikutnya yang menikmati gaya tersebut, tetapi pada insiden kali ini, candaan yang dimaksud justru berbalik menjadi kontroversi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana humor seharusnya digunakan dalam pengajaran agama, yang diharapkan tetap mengedepankan rasa hormat dan kehati-hatian. Kejadian ini juga menyadarkan banyak pihak mengenai pentingnya etika berbicara, terutama ketika berada di depan umum. Seorang tokoh agama atau pemimpin seharusnya menghindari kata-kata yang bisa menyinggung perasaan pihak lain. Meskipun niat awalnya tidak berniat untuk merendahkan, namun efek dari ucapan tersebut dapat meluas dan menimbulkan perasaan tersinggung bagi banyak orang. Oleh karena itu, setiap kata yang diucapkan harus dipertimbangkan dengan seksama. Dengan pesatnya perkembangan media sosial, setiap kata yang diucapkan oleh tokoh publik bisa dengan cepat tersebar ke seluruh dunia. Di sisi lain, media sosial juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan berdebat mengenai suatu isu. Dalam kasus ini, banyak netizen yang memberikan pendapat berbeda mengenai insiden Gus Miftah. Ada yang mendukungnya, ada juga yang mengkritiknya habis-habisan. Hal ini menunjukkan kekuatan dan dampak media sosial dalam membentuk opini publik. Sejumlah tokoh masyarakat, baik dari kalangan agama maupun sosial, turut berkomentar mengenai insiden ini. Sebagian besar menyesalkan bahwa seorang ulama sekelas Gus Miftah bisa terjebak dalam pernyataan yang menyinggung profesi orang lain. Namun, ada juga yang lebih mengedepankan pemahaman bahwa setiap orang bisa berbuat kesalahan, dan yang penting adalah bagaimana kesalahan itu diakui dan diperbaiki. Bagi Gus Miftah, pengunduran diri ini tentu memiliki dampak pada karir politiknya. Seorang tokoh yang semula dipandang memiliki potensi besar dalam mendukung Prabowo Subianto dan partainya kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia meninggalkan posisi penting tersebut karena insiden yang kontroversial. Hal ini mungkin akan mempengaruhi citra Gus Miftah di mata pengikut politiknya, meski beberapa pihak masih menunjukkan dukungan. Partai Gerindra, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, juga tidak lepas dari dampak pengunduran diri Gus Miftah. Sebagai salah satu utusan dari pihak pemerintah, Gus Miftah membawa nama partai dalam setiap aktivitasnya. Meskipun ia sudah mengundurkan diri, beberapa kalangan mungkin akan mengaitkan insiden ini dengan kepemimpinan Gerindra, meskipun banyak yang menilai bahwa partai tersebut tidak bertanggung jawab langsung atas tindakan individu tersebut. Setelah insiden ini, banyak yang berharap agar pemimpin agama di Indonesia lebih bijak dalam berbicara dan bertindak. Para tokoh agama diharapkan untuk selalu menjaga kata-kata mereka agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemimpin agama yang tidak hanya pintar dalam menyampaikan dakwah tetapi juga mampu menjaga perilaku dan tutur kata yang dapat menjadi contoh bagi pengikutnya. Insiden yang melibatkan Gus Miftah juga membuka pembicaraan mengenai sistem pendidikan di pesantren. Sebagai seorang yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan pesantren, Gus Miftah adalah produk dari sistem pendidikan agama yang kental. Banyak pihak yang mulai menilai kembali apakah pendidikan di pesantren sudah cukup menekankan pentingnya etika berbicara dan bertindak di ruang publik, bukan hanya dalam aspek agama saja. Peristiwa ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Gus Miftah sebagai seorang ulama.
Bagi sebagian orang, pengunduran diri ini menunjukkan tanggung jawab yang tinggi, tetapi bagi sebagian lain, hal tersebut bisa menurunkan kewibawaannya sebagai tokoh agama. Kepercayaan publik terhadap seseorang tidak hanya dibangun dari ceramah atau pengajaran, tetapi juga dari tindakan dan sikap yang ditunjukkan di kehidupan nyata. Insiden ini memberi kesempatan bagi banyak pihak untuk merenung dan lebih menghargai profesi rakyat kecil, seperti penjual es teh. Sebagai profesi yang seringkali dianggap remeh, pekerjaan tersebut memiliki peran penting dalam perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Banyak orang kini mulai lebih peduli dan menghargai pekerjaan yang mereka anggap sederhana, sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama. Kejadian ini juga mencerminkan dinamika politik dan sosial Indonesia yang sangat kompleks. Sebagai negara dengan keberagaman budaya, agama, dan profesi, insiden ini menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak hati-hati dapat menimbulkan gesekan antar berbagai kelompok. Hal ini mengingatkan kita betapa pentingnya keharmonisan dan saling menghargai antar kelompok masyarakat. Di dunia yang semakin terhubung melalui media sosial, sensitivitas sosial semakin menjadi perhatian utama. Ucapan yang tidak hati-hati bisa menyulut reaksi yang luar biasa, apalagi jika dilakukan oleh tokoh publik yang memiliki banyak pengikut. Masyarakat kini semakin cepat menilai dan mengkritik setiap tindakan atau kata yang dianggap menyinggung kelompok tertentu. Dalam konteks ini, ucapan Gus Miftah yang merendahkan profesi penjual es teh menjadi titik tolak penting bagi pemahaman bahwa sensitivitas sosial perlu dijaga oleh semua pihak, terutama oleh mereka yang berada di posisi berpengaruh. Insiden ini juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter dalam membangun sosialitas di Indonesia. Pendidik, baik di pesantren maupun di sekolah-sekolah formal, seharusnya tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang bagaimana berbicara dan bertindak dengan bijak perlu ditekankan, agar setiap individu dapat berinteraksi dengan penuh hormat, tanpa merendahkan orang lain. Kasus ini juga membuka peluang untuk dialog antar golongan dalam masyarakat. Profesi seperti penjual es teh sering dianggap sebagai pekerjaan yang tidak terlalu dihargai dalam hierarki sosial. Namun, insiden ini mengingatkan kita untuk melihat pekerjaan tersebut dari sudut pandang yang berbeda, dengan lebih menghargai kontribusi orang-orang yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dialog tentang saling menghargai dan menerima perbedaan ini penting untuk menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk. Media sosial memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi, tetapi seringkali juga menjadi tempat terjadinya eskalasi kontroversi yang tidak produktif. Dalam kasus ini, meskipun banyak orang mengkritik Gus Miftah, beberapa netizen juga memilih untuk memberikan perspektif yang lebih konstruktif dengan mengajak untuk melihat situasi secara objektif. Tantangan bagi media sosial adalah bagaimana menciptakan ruang diskusi yang sehat dan tidak mengedepankan ujaran kebencian atau provokasi, yang justru memperburuk masalah. Dampak dari insiden ini bukan hanya dirasakan oleh Gus Miftah, tetapi juga oleh pihak-pihak yang terlibat langsung, seperti penjual es teh yang disebutkan dalam ceramahnya. Meskipun profesinya banyak dihargai oleh sebagian orang, ia mungkin merasa terguncang atau tersinggung dengan pernyataan yang tidak bijaksana tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk selalu mempertimbangkan efek psikologis dari kata-kata kita, terutama jika kita menyampaikan sesuatu di ruang publik yang bisa memengaruhi orang lain secara emosional. Bagi tokoh agama lainnya, insiden ini menjadi pembelajaran penting mengenai bagaimana menjaga keseimbangan antara humor, penyampaian dakwah, dan etika berbicara. Sebagai figur yang dihormati, seorang tokoh agama tidak hanya bertanggung jawab atas pengajaran ilmu agama, tetapi juga atas sikap dan tindakan yang ditunjukkan kepada masyarakat. Kejadian ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pendakwah agar lebih berhati-hati dalam setiap kata dan tindakan, karena pengaruh mereka sangat besar dalam membentuk opini masyarakat. Organisasi agama dan lembaga sosial di Indonesia juga ikut memberikan komentar mengenai insiden ini. Beberapa dari mereka mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan selalu bijak dalam menyikapi setiap masalah yang muncul. Mereka juga mengajak untuk melihat insiden ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki komunikasi antar sesama, serta meningkatkan sikap saling menghormati dan menghargai berbagai profesi yang ada dalam masyarakat. Insiden ini juga menjadi titik awal bagi banyak pihak untuk mengoreksi penggunaan bahasa dalam dakwah. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menyinggung perasaan orang lain menjadi kunci penting dalam menyampaikan pesan agama. Bahasa yang digunakan dalam ceramah haruslah mencerminkan nilai-nilai yang mengedepankan kedamaian dan toleransi.
Oleh karena itu, tokoh agama diharapkan lebih selektif dalam memilih kata-kata agar tidak salah pengertian dan menimbulkan kontroversi. Salah satu aspek yang harus diperhatikan setelah kejadian ini adalah bagaimana cara menghadapi kritikan dan kontroversi. Bagi Gus Miftah, keputusan untuk mundur dan meminta maaf adalah langkah yang menunjukkan bahwa ia dapat menghadapi kritikan dengan kepala dingin. Hal ini penting sebagai contoh bagi pemimpin dan tokoh publik lainnya, bahwa menerima kritik dengan lapang dada dan berusaha memperbaiki diri adalah sikap yang harus dimiliki setiap orang, terutama di era digital yang serba cepat ini. Media, baik tradisional maupun digital, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk citra seseorang di mata publik. Dalam kasus Gus Miftah, meskipun ia telah meminta maaf dan mundur dari posisinya, banyak media yang masih terus mengulas kejadian tersebut, mengingat dampaknya yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa media memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola informasi yang disampaikan kepada publik dan harus memperhatikan etika jurnalistik dalam setiap pemberitaan. Setelah insiden ini, masyarakat berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali, baik dari Gus Miftah maupun dari tokoh agama lainnya. Banyak yang berharap agar para pemimpin agama dapat lebih bijaksana dalam menggunakan kata-kata, sehingga dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Masyarakat juga mengharapkan agar ada pembelajaran dari setiap insiden, agar tidak ada lagi tindakan yang merendahkan profesi atau kelompok tertentu. Secara keseluruhan, insiden yang melibatkan Gus Miftah adalah sebuah pembelajaran bagi banyak pihak. Ini bukan hanya soal satu kesalahan seorang tokoh publik, tetapi lebih kepada bagaimana kita sebagai masyarakat dapat saling memahami, menghargai, dan menjaga etika dalam berinteraksi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Gus Miftah, meskipun terlibat dalam kontroversi, telah memberikan kesempatan bagi kita untuk merefleksikan sikap sosial, komunikasi, dan toleransi yang kita junjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa kata-kata bisa menjadi pedang yang tajam, tetapi dengan kesadaran dan introspeksi, kita bisa menjaga keharmonisan di tengah perbedaan.